Sering ya kita dengar kalau lansia itu jatuh. Nah, kalau lansia ini sebenarnya teman-teman ya itu nggak boleh jatuh. Karena kalau jatuh itu rawan cedera. Bahkan bisa mengalami ya patah tulang ataupun kalau cedera itu cederanya serius. Nah, jadi ya ada penyebab dan juga cara mencegah supaya lansia ini nggak jatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lansia jatuh jangan dianggap remeh karena bisa fatal. Apalagi tulang lansia ini nggak kayak tulang kita ya, tulang usia muda. Jadi dia mudah keropos ataupun osteoporosis. Nah, kemudian pada lansia ini penyembuhannya itu lebih lama. Jadi kalau cedera ini bisa mengganggu ya gerak dia, aktivitas dia. Nah, ini justru nanti ya lebih rumit. Ada beberapa penyebab kenapa lansia bisa dan mudah jatuh. Nah, diantaranya yang pertama ini penurunan fungsi panca indera. Pada lansia ini bisa mengalami penurunan fungsi mendengar, ya, kemudian fungsi penglihatan. Kondisi ini ya bisa bikin lansia ini mudah kepleset, kemudian mudah menabrak, ya akhirnya ya jatuh. Biasanya kalau telinga fungsinya menurun, ya ini ada hubungannya dengan keseimbangannya, karena memang ya saraf ataupun ya rumah siput ya, kemudian fungsi pendengaran, keseimbangan ya itu ada hubungan dan kaitannya. Jadi kalau seandainya pendengaran terganggu ya fungsi keseimbangan juga bisa ikut terganggu. Nah, jadi ya bisa ya bikin lansia ini kalau ketika berjalan ataupun beraktivitas ya dia agak oleng ya, berdiri pun bisa agak oleng. Yang kedua, otot tubuh melemah. Jadi teman-teman ya, kalau kita dari muda nggak menjaga massa otot kita, nggak menjaga kesehatan tulang dan sendi kita, ya ini saat lansia ya ini bisa melemah ya, otot kita melemah, mengecil. Karena memang normalnya semakin bertambah usia massa otot ini akan menurun ya, biasanya terjadi di usia ketika memasuki 30 tahunan ya, terjadi secara bertahap. Kalau otot melemah ya tentu ini akan mempengaruhi kekuatan ya, keseimbangan tubuh ya pada lansia. Yang perlu diketahui teman-teman ya, penurunan kekuatan otot semakin memburuk pada lansia karena biasanya lansia ini ya kurang bergerak dan juga kurang olahraga atau kurang aktivitas. Nah, bahkan ya pada kondisi-kondisi tertentu misalkan lansia mengalami masalah di sendinya, peradangan sendinya, atau orang bilangnya misalkan pengapuran atau kena asam urat dan sebagainya, intinya sendinya meradang ya, ini makin bikin dia ini kurang gerak. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ototnya makin melemah, makin mengecil. Nah, inilah penyebab kenapa lansia mudah terjatuh. Yang ketiga, keseimbangan tubuh yang buruk. Nah, kondisi ini terjadi karena memang tadi ya, seperti pembahasan saya sebelumnya, melemahnya otot, terutama di bagian kaki, bagian punggung, ya, sehingga sulit ya untuk menjaga keseimbangan ketika berjalan ataupun berdiri. Ya, bisa ya tiba-tiba nanti kehilangan pijakan ataupun kehilangan pegangan. Nah, apalagi kalau lansia ini punya penyakit tertentu, misalkan penyakit Parkinson atau penyakit neuropati perifer ya, ini akan mempengaruhi ya kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan sehingga makin meningkatkan resiko lansia jatuh. Yang keempat, penurunan fungsi otak. Nah, ketika semakin bertambah usia ya, lansia ini akan mengalami kehilangan ingatan atau orang bilangnya ini pikun ya, kemudian sering kebingungan. Nah, kondisi ini tentu akan mempengaruhi ya lansia untuk menilai situasi yang beresiko ya, mengambil tindakan pencegahan saat bergerak ataupun ketika lansia ini mengenali bahaya ataupun tidak. Misalkan ya permukaan licin ya, nah ini dia nggak bisa antisipasi. Kemudian pencahayaan yang buruk ya, tata letak rumah ya, misalkan banyak perabotan dan sebagainya, rasa takut jatuh ya, akhirnya ya lansia ini ya dia malah kurang gerak ya karena dia merasa takut jatuh. Yang kelima, mudah pingsan. Nah, jadi teman-teman ya, kalau seandainya lansia mengalami masalah kesehatan yang mengakibatkan dia mudah pingsan, misalkan dia ada masalah di jantungnya, misalkan detak jantungnya ini lambat ya, ataupun detak jantungnya terlalu cepat. Ya, intinya ada masalah di jantung lah. Nah, ini bisa mengakibatkan lansia itu tiba-tiba pingsan. Nah, kalau pingsan ya tentu dia bisa jatuh. Dok, gimana cara mencegah supaya lansia ini nggak mudah jatuh? Nah, jadi ada beberapa langkah teman-teman ya untuk mengurangi resiko lansia ini jatuh. Misalkan yang pertama itu gunakan alat bantu.
Jadi jika perlu ya di tempat-tempat yang berisiko jatuh diberikan alat bantu, misalkan pegangan ya di dinding kamar mandi, yaitu dikasih pegangan supaya lansia itu bisa megang sesuatu ketika mau berdiri ataupun ketika mandi ataupun ketika ke kamar mandi ya ada pegangan. Nah, kemudian kamar mandi ini kan juga resiko lantainya licin ya. Ini juga bisa dikasih alat bantu, misalkan dikasih karpet yang menggigit ya ataupun yang tidak licin, atau diganti ya lantai kamar mandinya itu dengan lantai yang bukan keramik ataupun granit, misalkan dipakai batu alam dan sebagainya yang tidak licin. Kemudian juga lansia ini ketika berjalan untuk mengurangi resiko jatuh, misalkan bisa pakai tongkat. Walaupun saya kuat nih jalan tanpa tongkat, nggak apa-apa ya pakai tongkat. Misalkan ini ya tujuannya ya itu ya, siapa tahu nanti tiba-tiba terselip ya, ini tongkat bisa sebagai bantuan ataupun pegangan. Kalau bisa, kalau di rumah ada lansia, pastikan area lantainya itu tidak basah, tidak lembab, takutnya ya itu kepleset. Nah, yang kedua tetap aktif. Nah, jadi bantu lansia ini ataupun orang tua itu aktif secara fisik ya. Bisa senam lansia, atau bisa yoga ya, atau bisa olahraga-olahraga lain yang disesuaikan dengan kemampuan fisik lansia. Tujuannya apa? Supaya kekuatan ototnya tetap baik, massa ototnya terjaga. Ya, jadi menurunkan resiko jatuh ya kalau seandainya ototnya ini kuat. Nah, jadi perlu ini fisiknya ditingkatkan, aktivitasnya, latihan keseimbangan. Ya, yoga ini bisa ya sebagai latihan keseimbangan supaya lebih stabil ya ketika berdiri, ketika berjalan, supaya nggak mudah jatuh. Yang ketiga, lingkungan rumah yang baik. Nah, jadi kalau di rumah pastikan penerangannya itu cukup terang ya, terang. Apalagi kalau malam ya, jangan sampai nanti gelap-gelap ya. Nanti kalau gelap nggak nampak, kurang nampak, apalagi lansia ini rawan ya. Rawan nanti tertabrak-tabrak ya, lansia itu nabrak perabotan, nabrak lemari lah, nabrak kursi lah ya, atau terpijak apalah jadi jatuh. Nah, jadi di tempat-tempat yang rawan, misalkan kamar mandi, kemudian dapur ya, pokoknya area-area yang rawan di tangga itu penerangannya harus baik. Nah, kemudian teman-teman ya, kalau ada lansia sebaiknya rumah itu ya harus ya sedikitnya rapi lah ya. Mainan anak-anak jangan berserakan, kemudian kabel-kabel jangan ya terurai-urai, terberai-berai, takutnya nanti ya tersandung, terpijak mainan anak dan sebagainya. Jadi ya kepleset ya, akhirnya jatuh. Begitu juga dengan lantainya, pastikan kering. Yang keempat, pemeriksaan kesehatan rutin. Nah, ini tentu ya harus konsultasi ke dokter untuk pemeriksaan kesehatan rutin. Apalagi kalau punya penyakit kronik ya, misalkan diabetes, hipertensi, ataupun penyakit apapun ya, ini harus konsultasi ke dokter. Begitu juga misalkan untuk pemeriksaan mata, pemeriksaan telinga secara rutin, supaya untuk melihat ya fungsi penglihatan, pendengaran itu baik. Nah, kalau seandainya ada gangguan penglihatan ataupun gangguan pendengaran, ya ini bisa pakai kacamata misalkan, ataupun pakai alat bantu dengar. Nah, kalau seandainya terganggu ya penglihatan kabur, ya resiko jatuh meningkat. Yang kelima, obat-obatan dikelola dengan baik. Jadi lansia ini biasanya ada juga yang saat lansia itu nggak minum obat-obatan sama sekali karena memang nggak ada penyakit. Ada juga yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu ya sesuai dengan izin dokter ya. Nah, jadi ini harus dikonsumsi secara teratur. Misalkan ya ada obat-obatan yang dikonsumsi untuk penyakit-penyakit tertentu ya, ini dikonsumsi secara teratur, dosisnya disesuaikan dengan anjuran, jangan sampai bolong-bolong. Nah, kemudian kalau seandainya sakit, sebaiknya lansia ini jangan minum obat sendiri tanpa resep dokter. Takutnya ya beli obat sendiri di apotek, ada efek obatnya ngantuk, ada efek obatnya bikin pusing. Nah, kalau seandainya ngantuk, pusing ya, resiko jatuh pasti meningkat. Jadi memang sebaiknya konsumsi obat-obatan itu sesuai dengan petunjuk dokter, karena takutnya kalau jatuh ya ini serius pada lansia. Oke teman-teman ya, itu tadi penyebab dan juga gimana sih cara mencegah lansia ataupun orang tua biar tidak gampang jatuh ya. Jadi intinya kalau lansia ini nggak boleh jatuh ya teman-teman, karena rawan ya, misalkan jatuh di kamar mandi ya rawan nanti kepalanya kejedot lantai dan sebagainya ya. Kemudian juga misalkan jatuh di lantai dapur atau apapun, takutnya nanti patah tulang dan sebagainya. Jadi
ya kalau jatuh pada lansia ini resikonya bisa serius ya dampak yang ditimbulkan. Oke teman-teman ya, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.